semuanya, perkenalkan nama saya Afrodita Aswifarica dari kelas D3A Fisioterapi Poltekkes Kementerian Surakarta dengan NIM P2722602184. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama otot dan fungsi pada leher. Otot leher bagian superficial dibagi menjadi 5, yaitu musculotrapezium, musculosternocleidomastoid, platysma, otot infrahyoideus. Otot infrahyoideus dibagi menjadi 4, yaitu musculoomohyoideus, musculosternohyoideus, musculothyroideus, dan musculosternothyroideus. Dan otot superficial yang kelima adalah otot suprahyoideus, dibagi menjadi 4, yaitu musculogeniohyoideus, digastricus, mylohyoideus, dan stylohyoideus. Otot superficial yang pertama yaitu otot platysma. Otot ini berada langsung di bawah kulit leher, dan otot platysma memanjang dari mandibular menjelang klavikula ke torak. Fungsi dari otot platysma sebagai menarik bibir inferior dan superior. Bisa dilihat gambar yang berwarna merah merupakan otot platysma. Otot superficial yang kedua yaitu otot sternocleidomastoid. Otot ini terdapat pada permukaan lateral processus mastoideus, ossis temporalis, dan setengah lateral linea nuchalis superior. Otot ini berfungsi sebagai rotasi lateral berlawanan, fleksi sisi yang sama, dan fleksi sisi depan. Bisa dilihat dari gambar di samping menunjukkan otot sternocleidomastoid. Otot yang ketiga yaitu otot trapezium. Otot trapezium meliputi bagian leher, tepatnya di posterolateral occiput, memanjang ke arah lateral, melewati scapula dan berujung pada bagian superior dari otot latimus dorsi. Menurut arah serabutnya, otot trapezium dibagi menjadi 3, yaitu upper fiber, middle fiber, dan lower fiber. Fungsi dari otot trapezium yaitu mengangkat klavikula ke dorsal kranial. Bisa dilihat dari gambar di samping menunjukkan otot-otot trapezium yaitu upper fiber, middle fiber, dan lower fiber. Otot leher bagian suprahyoideus yang pertama ada otot digastricus. Otot ini memiliki venter anterior dan posterior, terletak di atas os hyoideum, dan otot ini berfungsi sebagai elevasi tulang hyoid. Posterior, dia berfungsi sebagai menarik ke belakang, dan anterior menarik ke depan. Fungsi lain dari tulang ini yaitu untuk menelan dan membuka mulut. Gambar anak panah yang berwarna merah menunjukkan otot digastricus. Otot yang kedua ada otot stylohyoideus. Otot ini berada di bawah, di dekat musculodigastricus venter anterior. Fungsi otot ini sebagai menarik hyoid superior dan inferior. Gambar anak panah yang berwarna merah menunjukkan otot stylohyoideus. Otot yang berikutnya ada otot mylohyoideus. Otot ini berfungsi sebagai elevasi hyoid dan lidah. Selain itu juga untuk membuka mulut dan juga menelan. Gambar di samping menunjukkan otot mylohyoideus. Berikutnya ada otot geniohyoideus. Otot ini berfungsi untuk menarik hyoid dan lidah anterior. Bisa lihat gambar di samping, anak panah berwarna merah menunjukkan otot geniohyoideus. Otot leher kelompok infrahyoideus. Otot yang pertama ada otot omohyoideus. Otot ini memiliki origo dan insersio, yaitu origo berada di superior scapula dan insersio berada di os hyoideum. Fungsi otot ini sebagai menarik hyoid secara kaudal. Bisa dilihat di gambar di samping, anak panah berwarna merah menunjukkan otot omohyoideus. Selanjutnya ada otot thyrohyoideus. Otot ini terletak di antara os hyoideum dan cartilago thyroidea. Otot ini berfungsi sebagai menarik hyoid secara inferior serta menarik cartilago superior thyroid. Bisa dilihat di gambar di samping, anak panah berwarna merah menunjukkan otot thyrohyoideus. Otot selanjutnya ada otot sternohyoideus. Otot ini memiliki origo di dataran dorsal dari padubrium sterni dan insersio berada di os hyoideum. Otot ini berfungsi sebagai menarik tulang hyoid secara inferior. Bisa dilihat gambar di samping yang berwarna merah menunjukkan otot sternohyoideus. Selanjutnya ada otot sternothyroideus. Otot ini berfungsi sebagai menarik tiroid secara kaudal. Bisa dilihat dari gambar di samping, anak panah berwarna merah menunjukkan otot sternothyroideus. Sekarang otot bagian profunda. Otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot scaleni dan otot prevertebralis. Otot scaleni dibagi menjadi 3, yaitu otot scaleni anterior, otot scaleni medialis, dan otot scaleni dorsalis. Sedangkan otot prevertebralis dibagi menjadi 6, yaitu musculolongus capitas, musculorector capitas posterior minor, musculorector capitas posterior mayor, musculoobliquus capitas superior, dan musculoobliquus capitas inferior.
Untuk otot-otot scaleni, yaitu otot scaleni anterior dan otot scaleni medialis, memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai elevasi kosta pertama dan sebagai fleksi kepala serta rotasi kepala. Sedangkan otot scaleni dorsalis, dia berfungsi sebagai elevasi kosta kedua serta fleksi kepala juga rotasi kepala. Bisa dilihat dari gambar di samping menunjukkan otot-otot scaleni. Selanjutnya ada otot brevatorparis. Yang pertama ada otot longus cervicis, berfungsi sebagai fleksi leher dan rotasi leher. Bisa dilihat dari anak panah berwarna merah menunjukkan otot longus cervicis. Dan yang kedua ada otot longus capitalis. Otot ini berfungsi sebagai fleksi kepala. Gambar ditunjukkan anak panah yang berwarna merah. Berikutnya ada otot rectus capitis posterior. Ini berfungsi sebagai ekstensi kepala dan rotasi sisi yang sama. Bisa dilihat dari gambar yang berwarna biru menunjukkan rectus capitis posterior mayor. Dan otot rectus capitis posterior minor ini berfungsi sebagai ekstensi kepala. Bisa dari gambar yang berwarna merah, kotak yang berwarna merah menunjukkan otot rectus capitis posterior minor. Berikutnya ada otot obliquus capitis inferior. Otot ini berfungsi sebagai rotasi sisi yang sama. Bisa dilihat dari kotak berwarna merah menunjukkan otot obliquus capitis inferior. Sedangkan otot obliquus capitis superior, dia berfungsi sebagai ekstensi kepala. Bisa dilihat dari kotak berwarna biru menunjukkan otot obliquus capitis superior. Itu adalah penjelasan singkat dari saya kepada teman-teman. Thank you for watching.